Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberi rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian yang kedua, sholawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, kebetulan saya mendapatkan tugas untuk mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 12 ini. Semoga kalian tidak jemu, tidak bosan, karena kemarin 1 tahun diajar saya. Sebelum saya jelaskan materi yang akan saya sampaikan, perlu kalian ketahui bahwa pendidikan agama Islam dan budi pekerti itu kalau kita kelompokkan itu ada beberapa kelompok, yaitu 1 yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis, kemudian yang kedua yang berkaitan dengan akidah, akhlak, kemudian yang berikutnya itu yang berkaitan dengan fikih, ibadah, syariah, kemudian yang berkaitan dengan sejarah. Itu ada kelompok tentang agama. Nah, untuk kelas 12 ini ada 11 materi yang harus diselesaikan. 6 materi diselesaikan di kelas atau di semester 1, kemudian 5 materi harus diselesaikan di semester yang kedua. Saya jelaskan untuk yang semester 1, yaitu yang pertama yaitu Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191 dan juga 159. Kemudian yang kedua Quran surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Kemudian materi yang ketiga yaitu beriman kepada hari akhir. Materi yang keempat yang berkaitan dengan akidah yaitu iman kepada qada dan qadar. Dan materi yang kelima yaitu yang berkaitan dengan akhlak, yaitu bekerja keras dan tanggung jawab. Materi yang keenam adalah pernikahan dalam Islam. Itu yang harus diselesaikan di semester yang pertama. Kemudian semester yang kedua yang harus kita selesaikan yaitu tentang ketentuan waris dalam Islam. Biar kita itu tahu seperti apa sih pembagian waris sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan sejarah yaitu strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Kemudian yang ketiga sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Dan materi yang keempat faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Dan yang terakhir faktor-faktor penyebab kemunduran peradaban Islam di dunia. Itu yang harus diselesaikan di sini. Baiklah, kita mulai saja untuk materi yang pertama, yaitu yang berkaitan dengan Al-Quran, yaitu Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191 dan 159. Ini adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan berpikir kritis dan bersifat demokratis. KD yang ingin dicapai pada materi ini yaitu KD yang pertama, yaitu yang berkaitan dengan religius, yaitu diharapkan setelah selesai materi ini kalian terbiasa membaca Al-Quran sebagai pengamalan dengan meyakini bahwa agama mengajarkan kepada umatnya untuk berpikir kritis dan bersikap demokratis. Kemudian KD yang kedua yang berkaitan dengan
sikap, yaitu bersikap kritis dan demokratis sesuai dengan pesan Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191 dan juga ayat 159 serta hadis-hadis. KD3 yang berkaitan dengan pengetahuan, yaitu menganalisis dan mengevaluasi makna Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191 dan 159 serta hadis-hadis yang terkait. Kemudian KD4 yang ingin dicapai ini yang berkaitan dengan keterampilan, yaitu diharapkan kalian bisa membaca Quran surat Al-Imran ayat 190 dan 191 serta 159 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Kemudian keterampilan yang kedua yang ingin dicapai mendemonstrasikan hafalan. Jadi kalian itu diharapkan itu bisa mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Imran ayat 190, 191 dan 159 dengan lancar. Dan yang ketiga yang berkaitan dengan keterampilan, yaitu menyajikan keterkaitan antara sikap kritis dengan ciri orang-orang yang berakal atau yang biasa disebut dengan ulil albab sesuai dengan Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191 dan 159. Ini adalah KD yang ingin dicapai di materi yang pertama. Silakan kalian bisa buka Al-Qur'annya, coba dicari Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191. Buku yang dipakai buku paket yang dari sekolahan dan jelas mushaf Al-Qur'an yang ada terjemahannya dan mungkin buku ilmu tajwid atau mungkin buku-buku yang terkait. Silakan bisa kalian gunakan. Ya, sekarang dibuka Al-Qur'annya. Kalau sudah ketemu Quran surat Al-Imran ayat 191 dan 90, saya ulangi lagi, Quran surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Kalau sudah ketemu silakan ditulis. Silakan ditulis yang rapi, kemudian baca. Nanti cara membaca yang benar seperti apa nanti saya tunjukkan. Kemudian setelah ditulis, nanti kamu cari hukum bacaan yang ada di situ. Seperti bahasa, ya nanti dicoret di bawahnya, tapi jangan yang matopi'i, karena kalau matopi'i nanti terlalu banyak. Selain matopi'i, nanti digarisbawahi, boleh ditulis 1, 2, 3, kemudian nanti keterangannya di bawah. Kemudian nanti kalau sudah selesai pertemuannya akan datang, kita cocokkan. Nah, kamu tulis, kamu cari, dan kalau sudah selesai kamu foto. Setelah difoto kamu kirimkan ke saya, ya lewat WA, nanti saya nilai. Kemudian setelah itu nanti saya cocokkan, nah, salahnya berapa dan seterusnya. Mungkin itu tugas yang pertama yang berkaitan dengan materi Quran. Silakan bisa kalian kerjakan, dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.